Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami ya Bapa. Lalu Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengar setiap kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti. Lalu di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk hidup seturut firman-Mu dari hari lepas hari. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, ketika masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang supaya bisa memiliki hidup yang bernilai. Dan untuk memiliki hidup yang bernilai, tidak ada cara lain selain kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Jadi hidup yang bernilai itu adalah hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Nah saudaraku, jika kita tidak berjuang untuk memiliki hidup yang bernilai, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak layak, pada akhirnya ketika nanti berada di balik kematian, kita akan terbuang ke dalam kebinasaan. Binasa di sini artinya kita akan terpisah dari Allah, terpisah dari hadirat Allah, dan terbuang ke dalam penderitaan yang begitu mengerikan. Kenapa orang yang terpisah daripada Allah akan terbuang ke dalam penderitaan yang begitu mengerikan? Karena penderitaannya itu tidak akan pernah berakhir. Atau dengan kata lain, penderitaannya itu tidak berujung sampai selama-lamanya. Nah sebaliknya, bagi orang yang mau berjuang selama masih hidup di dunia ini supaya bisa memiliki nilai hidup yang tinggi, mereka akan masuk kepada hidup yang kekal. Kekal sendiri itu berarti kehidupan yang bernilai tinggi. Dan kehidupan yang bernilai tinggi itu harus kita bangun sejak kita masih ada di dunia ini. Artinya ketika masih hidup di dunia ini, kita harus benar-benar memiliki persekutuan dengan Allah yang luar biasa. Kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah yang luar biasa, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya kesenangan hidup kita, satu-satunya kebahagiaan hidup kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak bernilai. Di sini kita harus mengerti bahwa kehidupan yang tidak bernilai tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Nah saudaraku, Matius 22 ayat 14, firman Tuhan katakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Perhatikan itu, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih? Saudara perhatikan baik, orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini mau berjuang untuk membangun persekutuan dengan Tuhan secara benar. Perhatikan itu, orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini mau berjuang untuk membangun persekutuan dengan Allah secara benar. Artinya ketika kita masih hidup di dunia ini, kita sudah tidak lagi mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada segala macam kesenangan hidup dunia. Kita hanya mau mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Orang yang mengarahkan fokus hidupnya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, maka selama hidup di dunia ini apapun yang dilakukan, semua itu merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi tidak melakukan yang lain. Nah persoalannya sekarang adalah ketika kita mau berjuang untuk memiliki hidup yang bernilai tinggi, atau ketika kita mau berjuang untuk membangun persekutuan dengan Allah secara benar, maka tentu ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar yaitu kita harus menanggalkan setiap keinginan diri, hawa nafsu diri yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan ketika kita berani untuk membayar harga,
bukan berarti semuanya sudah selesai. Karena kita harus sadar bahwa masih ada tantangan lain yang terus berusaha untuk merintangi kita supaya kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah secara benar. Tantangan yang pertama yaitu datangnya dari kuasa gelap atau kuasa kegelapan akan terus berjuang dengan segala tipu dayanya supaya bisa menyeret anak-anak Tuhan terpisah dari Allah. Ketika kita menyadari akan hal ini bukan berarti tantangan hidup yang harus kita hadapi itu sudah selesai. Belum. Karena masih ada tantangan yang lain, yaitu kita harus bisa berjuang mengalahkan keinginan diri kita sendiri. Diri kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu, ya, dengan berbagai keinginan daging harus bisa kita kalahkan. Sebab jika tidak, maka keinginan diri, hawa nafsu diri kita itu akan menipu kita, ya, akan menipu kita dan menyeret kita kepada kebinasaan. Jadi ketika kita berjuang untuk melawan kuasa kegelapan dengan segala tipu dayanya, kita juga berjuang untuk mengalahkan keinginan-keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita. Bukan berarti sudah selesai. Kita harus sadar bahwa di lingkungan di mana kita hidup, di situ juga pengaruh dunia sangat besar. Dan itu dapat mempengaruhi cara hidup kita. Sehingga tanpa sadar, saudaraku, kita bisa terseret untuk hidup dengan cara hidup dunia. Itulah kenapa seperti yang firman Tuhan katakan tadi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya karena ini, karena tidak banyak orang yang mau sungguh-sungguh berjuang untuk melawan tantangan hidup. Dalam hal ini melawan kuasa kegelapan, melawan keinginan diri sendiri, dan melawan setiap pengaruh-pengaruh dunia yang ada di sekitar kita. Pada akhirnya, kita tidak akan menjadi orang yang menang, saudaraku. Jadi ingat, yang mengatakan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih itu, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan akan hal itu. Bahkan kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Lukas 13, ya, Lukas 13, lalu kita membaca ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24, firman Tuhan katakan, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lalu kita perhatikan ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat? Karena orang-orang yang tidak bisa masuk ini adalah orang-orang yang tidak bisa menang atas kuasa kegelapan, orang-orang yang tidak bisa menang atas keinginan dirinya sendiri, atas hawa nafsu dirinya sendiri, orang-orang yang tidak bisa menang atas pengaruh dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini, bahwa ketika kita mau berjuang untuk memiliki hidup yang bernilai tinggi, atau dengan kata lain untuk memiliki persekutuan dengan Allah yang benar, maka kita harus mengalahkan tantangan hidup yang kita hadapi. Kuasa kegelapan, keinginan diri sendiri atau hawa nafsu diri, dan juga pengaruh dunia yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana kita bisa menang atas tantangan hidup ini? Untuk menang melawan kuasa kegelapan, kita tempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah yang hidup, di mana kita mau menjaga hati dan pikiran kita tetap hidup di dalam kesucian kekudusan Allah. Dan ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, maka seperti yang firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Artinya kita bisa menang atas kuasa kegelapan kalau kita tetap menjaga kehidupan kita supaya tetap ada dalam kesucian dan kekudusan Allah. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu bagaimana kita bisa menang atas diri kita sendiri? Matikan setiap keinginan diri. Matikan setiap hawa nafsu diri. Dan katakan kepada Bapa di sorga, apa yang Bapa mau, perbuatlah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu. Bagaimana kita bisa menang terhadap pengaruh dunia ini? Tidak ada cara lain. Selain kita tidak boleh mengingini apapun yang ada di dunia ini. Selain mengingini Tuhan saja dan kerajaannya. Orang yang mengingini Tuhan saja dan kerajaannya, cara pandang hidupnya itu berbeda dengan dunia ini. Orang yang mengingini Tuhan saja dan kerajaannya selalu berpikir kewargaannya bukan dari dunia ini, tetapi kewargaannya yaitu di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Dan ketika kita memindahkan hati kita ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, maka dunia dengan segala tawarannya tidak lagi menarik bagi kehidupan kita. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk diterima di dalam kerajaan Allah, berarti kita harus berjuang supaya kita bisa memiliki hidup yang bernilai tinggi. Supaya ketika nanti kita berada di balik kematian, kita tidak akan terbuang ke dalam kebinasaan, tetapi kita akan diterima di dalam rumah Bapa di sorga sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau mengambil keputusan. Kami mau berjuang selama kami masih hidup di dunia ini, supaya kami memiliki persekutuan dengan Engkau secara benar, supaya kami bisa memiliki hidup yang bernilai tinggi. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa menang atas tantangan hidup ini, menang atas kuasa kegelapan, menang atas diri kami sendiri, dan menang atas pengaruh dunia yang ada di sekitar kami. Supaya kehidupan kami benar-benar menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.